Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ketemu lagi dengan saya Irwan Hasanuddin dari Rumah Kebangsaan Pancasila. Kita selalu ngomong kebangsaan, ya, karena kita harus tahu siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa. Penting buat kita untuk memahami siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam meneruskan perjuangan para pendiri bangsa kita menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Nah, kita harus ingat selalu bahwa di tangan kita ada tongkat estafet ya yang harus kita teruskan di dalam rangka meneruskan amanat ya para pendiri bangsa kita, amanat penderitaan rakyat Indonesia. Yang hari ini kita belum sampai di titik garis finishnya karena kita masih punya problem di sosial, politik, dan ekonomi kita ya yang harus kita benahin, yang harus kita bangun. Ya, kita hari ini mau ngomong menapaktilasi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Jadi kita mempunyai teks negara, ada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ada teks proklamasi, ada teks Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 gitu ya, yang menjadi pedoman kita ya, memahami siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bisa menjadi titik berangkat bagaimana kita memahami siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa. Jadi kita nggak bisa langsung ngomong Pancasila gitu ya. Pancasila menyusun negara, Undang-Undang Dasar 45 gitu kan. Nggak bisa langsung ke situ kita ngomong, karena sebelum kita menyusun negara, itu ada peristiwa-peristiwa penting yang mempengaruhi bagaimana negara kita dibentuk, bahkan mempengaruhi bagaimana Pancasila disusun. Ini penting untuk kita pahami. Sebelum kita menyusun negara, ada kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang sangat menentukan bagaimana kita menyusun negara kita, apa bentuk negara kita, apa bentuk pemerintahan kita, sehingga Pancasila itu adalah untuk mengakomodir syarat negara yang lahir di proklamasi. Jadi masih ada peristiwa proklamasi yang harus kita bahas ya, apa yang terjadi di proklamasi, apa yang lahir di situ, apa efeknya sama pendirian negara, ya kan? Pancasila itu disusunnya berdasarkan apa gitu? Apakah main susun-susun gitu aja gitu? Oh, yang bagus tuh begini, gitu kan? Disusun harus ada pemersatunya begini, ada pola kepemimpinan begini, kesejahteraannya, keadilan sosial gini. Jadi bukan cuma sekedar kayak gitu, ada yang sangat menentukan ya bagaimana kita mendirikan negara, bahkan menentukan bagaimana kita menyusun dasar negara. Nah, ini yang perlu kita pahami guys ya. Bisa aja sih, tapi sebaiknya kita mulai dari awal banget ya, bagaimana kita bermula gitu. Kita lihat dari alinea 1 pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kita mempunyai paham kita tentang kemerdekaan itu kayak gimana sih. Kita berpikir ya, kita berpaham bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa gitu loh. Dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, mungkin kita akan bertanya, kenapa sih kok semua orang juga tahu ya bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jangan salah guys ya. Dulu sebelum Perang Dunia Kedua, sebelum adanya kesepakatan Geneva Convention gitu kan, itu yang namanya kemerdekaan itu nggak ada. Nggak ada yang merdeka gitu loh. Dunia kita dunia penaklukan pendudukan, dunia kita adalah dunia imperialisme kolonialisme. Jadi kalau ada yang mengatakan kemerdekaan ialah hak segala bangsa, penjajahan harus dihapuskan, itu orang mimpi gitu loh. Kebayang nggak? Ya kan? Itu disebut kayak mimpi gitu ya. Jadi kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Kalau kita dijajah, ya menderita, kita miskin, kita bodoh, terkebelakang, tanam paksa, kerja paksa, dan seterusnya. Pokoknya menderita lah. Makanya ada istilah amanat penderitaan rakyat Indonesia itu. Jadi kita ini saat ini, hari ini, ya turunan sekian dari para pendiri bangsa kita melaksanakan amanat penderitaan rakyat Indonesia atau melanjutkan perjuangannya para pendiri bangsa kita, para pendahulu kita dulu ya. Kita memang nggak boleh putus ya kan. Kita harus tidak boleh melupakan sejarah.
Ya, termasuk kita nggak boleh ujuk-ujuk mendirikan negara khilafah sini atau jadi mendirikan negara Zionis di sini kan gitu kan, atau menjadi bagian dari khilafah atau Zionisme gitu. Gak boleh kan kita meneruskan apa yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa kita, mereka-mereka yang berjuang dengan darah, nyawa, air mata, harta, dan semuanya. Kita harus teruskan. Kita nggak mau jadi bangsa lain ya. Dan di dalam kejadian kita, dari kita terkumpul menjadi Indonesia, satu nusa satu bangsa, sampai dengan kita lahir sebagai Indonesia yang merdeka, itu ada pembentukan jati diri yang terjadi di dalam sejarah itu, memberi pengaruh gitu ya. Ada dampaknya terhadap idenya kita mendirikan negara kita gitu loh. Dampaknya terhadap pendirian negara. Dengan demikian ada dampaknya terhadap bagaimana kita menyusun dasar negara gitu. Intinya aku mau bilang bahwa kita nggak bisa mulai ngomongnya itu langsung dari Pancasila ya. Tapi kita harus mulai dari titik kemerdekaan yang hak segala bangsa, penjajahan itu sendiri harus dihapuskan. Itu artinya kita mengalami suatu kesadaran gitu. Karena mungkin selama memperjuangkan kemerdekaan yang masing-masing ya kedaerahan, kita nggak pernah bisa menang gitu. Sedangkan kebutuhan kita akan kemerdekaan itu sangat mendesak, harus gitu kan. Pada akhirnya kita menyimpulkan untuk ada ya para pemuda kita, khususnya mereka yang sekolah di Belanda gitu loh. Mereka itu mengeluarkan suatu manifesto politik bangsa kita. Kalau kita mau merdeka dari penjajah gitu kan, kita harus bersatu, nggak bisa ke daerah. Itu pergolakan pikiran pada saat itu. Dan kalau kita bersatu, kita harus menerima keanekaragaman bangsa kita, baik itu suku, baik itu rasnya, baik itu agama, gitu kan, termasuk partai politik. Dan akhirnya 1928 kita menyatakan Sumpah Pemuda, kita menjadi Indonesia di situ. Indonesia yang bermain set Indonesia Raya, 3 stanza. Dia memang teks lagu tapi luar biasa isinya gitu ya. Nah, kita mempunyai keinginan luhur, ingin punya negara sendiri yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kita juga ingin punya pemimpin kita sendiri dari bangsa kita sendiri yang memimpin kita, yang mengarahkan kita, yang melindungi kita, yang mensejahterakan kita, yang mengedukasi kita ya, dan bagaimana kita berkontribusi dalam kancah dunia internasional gitu loh. Itulah keinginan luhur kita ya, yang kemudian bergerak menuju kemerdekaan kita. Yaitu 17 tahun kita melaksanakan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi ada namanya perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Jadi ada Indonesianya yang kita perjuangkan tuh. Kemerdekaannya siapa? Indonesia. Indonesia yang mana? Indonesia yang dibentuk, yang berkumpul di Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang semuanya itu ada di bawah kolonialisme Belanda dari Sabang sampai Merauke gitu loh. Siap untuk melaksanakan perjuangan pergerakan kemerdekaan. Dan selama 17 tahun itu kita bukan cuma sekedar melaksanakan pergerakan kemerdekaan ya. 17 tahun itu dari luar ke dalam diri kita itu terjadi kristalisasi jati diri. Ada pembentukan karakter yang terjadi di situ dari 28 Oktober sampai dengan 17 Agustus. Apa itu kristalisasi jati diri atau pembentukan karakter? Peletakan ukuran pada jiwanya bangsa Indonesia. Bangsa yang kayak apa? Kita menjadi bangsa yang punya karakter seperti apa, di kelahiran kita diproklamasi. Nah, kita akan dilahirkan menjadi sebuah bangsa yang unik gitu ya, digojlok oleh sejarah gitu ya, oleh sebab akibat di dalam sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia gitu kan. Dan digojlok kita dibikin sedemikian rupa oleh alam. Kita menjadi bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, bangsa yang tidak bisa dibagi-bagi. Ketika kita lahir di proklamasi, yang lahir di proklamasi itu adalah bangsa yang merasa dirinya nggak bisa dibagi-bagi. Karena mereka berjuang itu mau nggak mau harus bersatu, dan bersatunya menerima keberagaman, dan itu mereka pertahankan betul. Mereka jaga betul, jangan sampai itu menjadi rusak. Dan itu menjadi kekuatan mereka di dalam menuju kepada kemerdekaan. Dan kalau nggak begitu, kita akan pecah belah dan nggak akan merdeka. Banyak sekali kelompok dan golongan bermacam-macam gitu. Satu-satunya cara buat kita pada saat itu adalah
kita menerima berbagai keragaman. Kita lahir dengan itu, gitu loh. Kita lahir sebagai Indonesia merdeka yang tidak bisa dibagi-bagi. Artinya kita akan menjadi negara kesatuan, kita tidak akan bisa menjadi negara serikat. Dan setelah kita menyatakan kemerdekaan, kita menyusun negara kita, konseptual negara kita, rumusan daripada negara, susunan negara kita, dalam bentuk susunan Undang-Undang Dasar 45 yang isinya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kan harus mempunyai budaya ya, sehingga ada pilar-pilar utama yang harus diinstal ya ke dalam kehidupan kita, yaitu sosial, politik, ekonomi, Pancasila, yang akan memberikan kepada kita tadi itu kebudayaan. Dan kebudayaan ini sebagai buah daripada penanaman sosial, politik, ekonomi, Pancasila itu akan memberikan kepada kita kepribadian ala Indonesia yang luhur, yang modern, yang beradab. Kesana larinya. Nah, kalau diwaktukan itu kan, itu kita bicaranya mulai dari tahun 1908, ya kita Kebangkitan Nasional Budi Utomo, kemudian sampai dengan sempurnanya susunan konseptual negara kita, sempurnanya Undang-Undang Dasar 45 gitu lah ya, tahun 1959. Periode ini yang harus kita pahami, dan periode ini adalah periode pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Gitu. Ya. Jadi kalau kita mau menjelaskan Pancasila itu letaknya di mana? Dan kalau di pembukaan Pancasila itu letaknya di alinea keempat. Ya, alinea keempat setelah kita proklamasi, setelah kita melakukan perjuangan pergerakan kemerdekaan, setelah kita sadar dari penjajahan, penderitaan kita kan gitu kan. Panjang ceritanya, nggak bisa kita hanya ujuk-ujuk langsung Pancasila. Ya supaya kita tahu apa sih semangatnya Pancasila, maksudnya Pancasila, arahnya Pancasila segala macam itu. Nah kita harus tahu sebelum-sebelumnya gitu. Yaitu sila alinea 1, alinea 2, alinea 3. Alinea 4 bicara Pancasila, bicara menyusun negara di situ untuk membentuk suatu pemerintahan yang fungsinya itu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, untuk memajukan kesejahteraan umum dan untuk melaksanakan ketertiban dunia, dan pemerintah kita turut melaksanakan ketertiban dunia. Seperti sekarang Pak Prabowo maju ke PBB untuk berpidato masalah konflik Palestina-Israel, maka disusunlah kemerdekaan kita itu dan kebangsaan kita itu, atau kemerdekaan kebangsaan kita disusun menjadi suatu undang-undang dasar gitu loh. Jadi undang-undang dasar 45 itu sebenarnya bagaimana kita menjalankan kehidupan kita yang merdeka itu. Kehidupan kita yang merdeka, yang bebas dari penjajahan itu, bagaimana caranya kita menjalaninya. Nah, itulah undang-undang dasar 45. Disusunlah sebuah pemerintahan, atau bisa dibilang sebuah negara gitu ya, dengan bentuk negara kesatuan yang berbentuk republik, atau istilahnya itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk apa? Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah itu fungsi daripada negara. Makanya kita harus melaksanakan suatu revolusi Indonesia gitu loh. Jadi bukan revolusi yang berdarah-darah ya. Maksudnya kan kita sudah mendapat blueprint ya. Undang-Undang Dasar 45 itu adalah konseptual negara kita. Karena kita sudah dapat itu dan sempurna di tahun 1959, setelah mengalami seperti ombak di lautan yang mengamuk gitu kan. Dari tahun 49 sampai tahun 1959. Itu kayak ombak di lautan yang mengamuk gitu. Pengalaman kita menuju kepada kehidupan yang lebih baik itu ya. Kehidupan yang lebih merdeka. Tapi kita belum merdeka juga sih sampai sekarang. Dalam pengertian belum sempurna kemerdekaannya. Kita sudah merdeka secara bebas dari penjajahan, tapi kita belum merdeka secara sosial, politik, ekonomi, dan budaya gitu. Dan kepribadian kita makanya menjadi nggak jelas ya. Sosial, politik, ekonomi, budaya kita belum jelas, jadi ya kepribadiannya nggak jelas. Makanya jangan heran kalau gitu tuh, kita ini siapa sih gitu. Mau kemana sih kita ini sebagai bangsa gitu kan. Jadi inilah obrolan kita seperti supaya kita tahu siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa. Karena kalau kita paham itu, kita jadi kayak getol gitu, membela negara kita, membela bangsa kita, ya, memajukan masyarakat kita, memajukan kehidupan di negeri kita gitu. Jadi kita mempunyai tujuan hidup, ya kan?
Tujuan hidup kita kan ingin mengabdi kepada Tuhan ya, secara agama, secara kerangka besar kan gitu kan. Tapi di dalam kerangka besar itu kita ngapain gitu kan? Apakah cuman sholat-sholat aja, cuman ibadah ritual keagamaan, tradisi yang kayak gitu? Ya, kehidupan kita ngapain? Oh, kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, ya kan? Berkomunitas, berkeluarga, kerja di kantor, sekolah, segala macam. Itu semua menjadi ladang ibadah gitu loh. Kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, ya kita mengabdi untuk sesama kita manusia. Ya. Hidup berbangsa bernegara kita itu adalah suatu bentuk kita mengabdi untuk sesama kita manusia. Bung Karno mengatakan orang tidak dapat dikatakan mengabdi kepada Tuhan kalau dia tidak mengabdi untuk sesamanya manusia. Nah itu ya. Tuhan bersemayam di gubuknya si miskin. Ini apa nih artinya? Jadi pertama, hablum minallahnya kita itu nggak laku kalau hablum minan nasnya itu nggak jalan. Ya, karena tujuan kita berhablum minallah itu harus mengkerucut kepada hablum minan nas, ya kan. Kalau langsung gitu, siapa kita gitu kan, mau ini langsung sama Tuhan gitu. Emangnya dengan ibadah ritual, dengan ucapan-ucapan, pujian, dan lain-lain kita itu apakah didasari oleh spiritualitas yang benar ya, pikiran dan perasaan yang benar? Belum tentu loh. Ya makanya bisa jadi kalau kita hanya ritual-ritual saja bisa sia-sia hidup kita, ya kan? Karena belum tentu diterima sama Tuhan. Nah, kita baru bisa disebut benar ya, pujian, puja-puji, ruku dan sujud dan kebaktian, sholat dan lain-lain itu baru bisa diterima oleh Tuhan kalau semua itu ya ada dampaknya di dalam ibadah sosial kita, ada dampaknya di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya kita menjadi orang yang bermanfaat buat ya lingkungan kita lah. Kan kita harus menjadi rahmat. Kita harus menjadi kasih sayang, menjadi kasih sayang untuk orang-orang sekitar kita. Artinya kita menjadi energi positif gitu loh, buat orang-orang yang hidup di sekitar kita. Jadi itulah Pancasila. Saking kerennya Pancasila itu ya, saking sejalannya dengan ajaran agama Pancasila itu, sampai-sampai Bung Karno mengatakan Pancasila Republik Indonesia membawa prinsip, membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Pancasila itu guys ya. Jadi Pancasila inilah yang menata kehidupan kita, kehidupan bangsa negara kita, bentuk negara kita, sosial, politik, ekonomi, budaya kita. Itulah kalau bisa dikatakan itulah syariat keindonesiaan kita gitu. Ya, kalau ketuhanan, secara ketuhanan kan kita menjunjung tinggi kebaikan, kebajikan, cinta kasih. Ya, bagaimana prakteknya secara kemanusiaan? Ya, kan gitu kan, negara kesatuan Republik Indonesia. Tuh. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah praktiknya, adalah kemanusiaannya daripada ketuhanan kita masing-masing gitu. Jadi bisa jadi ketuhanan kita tuh berbeda-beda doktrinnya, label agamanya dan lain-lain, tapi nggak masalah, bukan hal yang harus diributkan gitu loh. Nggak perlu kita ributkan, itu pun kita bisa hidupnya maju ya gitu. Justru kita nggak boleh meributkan itu supaya kita maju. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu artinya bahwa ketuhanan itu kan kita semua berpihak pada kebaikan ya. Kita orang-orang yang baik ya gitu. Kita nggak mau jadi orang jahat. Kita semua orang-orang yang menjunjung tinggi kebaikan, bukan kejahatan, bukan kebencian, bukan kezaliman, ya bukan hal-hal seperti itu, tapi kebaikan, kebajikan, cinta kasih. Itulah ketuhanan. Dan Tuhan itu Esa gitu. Esa di sini bukan bicara doktrinnya agama tertentu, misalnya agama Islam yang punya ajaran tauhid segala macam, bukan ya. Bukan itu maksudnya, gak nyambung sama itu. Jadi Tuhan Esa di sini maksudnya bahwa kita semua merasa bangsa Indonesia ini, kita yang beraneka ragam agama, suku, ras ini, kita merasa diciptakan oleh pencipta yang itu juga gitu. Ya kan, kita semua kan ini sebenarnya asalnya kan sama ya, dari Adam dan Hawa gitu. Dan Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang menciptakan Adam dan Hawa gitu. Dan Tuhan yang kita maksud adalah Tuhan itu semuanya. Walaupun kita nggak nyambung gitu ya, doktrin kita masing-masing
seperti kayak antara timur dan barat tuh nggak nyambungnya kan, kayak nggak ketemu sama sekali gitu ya, sampai pusing otak kita kalau untuk saling nyambungin gitu. Jadi nggak perlu disambung-sambung gitu yang namanya doktrin. Jangan membayangkan Tuhan itu pribadinya, jangan membayangkan Tuhan itu pribadinya. Jadi bayangkanlah ajarannya, ya. Pikirkan ajaran, jangan memikirkan pribadi Tuhan dan zatnya, pikirkan ajarannya. Ajarannya inilah yang menyatukan kita, yaitu cinta kasih, ya, kasih sayang. Rahman Rahim kalau bahasanya orang Islam. Jadi Al-Quran itu adalah ajaran cinta kasih seharusnya. Ya. Kan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah pengkerucutan daripada seluruh isi Al-Quran. Jadi kalau dikecilkan banget, kecil banget gitu, itu jadinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lebih gede dari itu sedikit Al-Fatihah gitu. Dikecilin banget Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu kan ada Rahman-Rahim, kasih sayang. Nah itulah intinya, itulah core-nya. Dan itu berlaku kepada semua agama ya. Semua agama juga mengajarkan itu, cinta kasih. Ya. Bagaimanapun dia narasinya gitu ya, dalam doktrinnya itu segala macam narasinya itu, ya ujung-ujungnya cinta kasih guys ya. Gitu loh. Ujung-ujungnya cinta kasih. Ya. Disitulah kita bertemu ya, di cinta kasih itu, kasih sayang. Jadi Tuhan Esa itu bahwa kita semua merasa berasal dari asal yang sama, penciptaan yang sama ya. Karena nggak mungkin kita diciptakan oleh pencipta yang beraneka ragam pencipta, ya nggak. Karena kalau kita mengatakan Tuhan itu Esa, maka kita semua harus satu. Satu itu artinya kita bersatu. Bersatu artinya gimana? Ya kita harus mencari titik temu. Bagaimana kita bisa mempunyai pijakan bersama, ya titik temu yang universal, semua orang enak di situ, punya pijakan bersama, dan tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang terancam, semua aman, semua damai. Nah itulah Pancasila gitu. Itulah Pancasila itu. Nah begitu urutannya, bagaimana kita memahami siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa, ikutin urutannya pembukaan, ya mulai dari kebangkitan, kemudian perjuangan pergerakan kemerdekaan, proklamasi, kemudian menyusun negara, kemudian merealisasikan apa yang kita sudah susun. Ya hari ini sebenarnya kita lagi mencoba untuk merealisasikan apa yang kita sudah susun sebagai konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 45 gitu loh. Cuman mungkin karena pemahaman secara kolektif kita ya tentang bagaimana kita berbangsa bernegara, apa yang harus kita lakukan di dalam meneruskan revolusi, meneruskan amanat para pendiri bangsa kita, meneruskan amanat penderitaan rakyat Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Apa sih pakem revolusi Indonesia itu? Nah, itu. Pakem revolusi Indonesia yang disampaikan oleh para pendiri bangsa kita adalah pertama sekali negara kesatuan Republik Indonesia gitu. Artinya apa? Kita harus merealisasikan konsep negara kesatuan Republik Indonesia itu menjadi sebuah mekanisme, menjadi sebuah alat gitu loh, untuk mewujudkan cita-cita kita, supaya ada alat untuk mewujudkan cita-cita kita menuju masyarakat adil makmur gitu loh. Nah, makanya pakem revolusi yang kedua adalah masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Ya kan? Tapi itu nggak bisa terwujud kalau NKRI-nya sendiri nggak solid gitu loh merealisasikannya, ya kan? Nggak solid. Apa yang nggak solid? Misalnya kesatuannya, bagaimana kesatuannya itu sudah dibangun yang sempurna belum? Dibangun yang benar nggak? Ya standar nggak gitu loh. Begitu juga republiknya sudah dibangun nggak secara standar gitu. Kebetulan bicara kesatuan adalah bicara terkait dengan bicara Bhinneka Tunggal Ika ya. Dan bicara republik itu terkait dengan kedaulatan rakyat. Jadi kesatuan berbhinneka Tunggal Ika, republik yang berkedaulatan rakyat. Sekali lagi kesatuan yang berbhinneka Tunggal Ika, republik yang berkedaulatan rakyat. Nah, sudahkah itu ditata gitu, dibangun sesuai dengan standar ya. Supaya apa? Supaya NKRI itu benar-benar dapat menjadi alat untuk mendatangkan cita-cita. Dan termasuk sosial, politik, ekonominya. Jangan lupa, kita kadang-kadang bingung gitu ya. Apa sih yang kita lakukan? Nah, pada akhirnya kita cuma ngurusin ekonomi aja gitu kan. Yang lain kita sepelein gitu loh. Padahal kalau kita bangun ekonomi saja, bisa-bisa ya ngawur nanti. Ya ekonomi ala bangsa lain nanti jadinya.
bahaya itu. Ekonominya harus benar-benar berdasarkan kita sebagai masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia sebagai masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, masyarakat yang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, harus berdasarkan itu. Sehingga karena itu memberi dampak kepada bagaimana kita berpolitik, bagaimana kita berdemokrasi, itu ada dampaknya. Dampaknya kalau kita benar-benar merasa sebagai bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, satu keluarga besar, umat Indonesia, bahwa kita ini hanya satu gitu loh. Walaupun kita banyak, tapi kita hanya satu. Kita merasa diri kita hanya satu. Nah, itu memberi dampak kepada bagaimana kita berpolitik. Ya. Karena politiknya kita harus damai. Harus ekonominya kita juga harus berkeadilan sosial, ya, kesejahteraan sosial. Makanya salah satu yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan sosial itu sekarang adalah pertama sekali mindsetnya harus disetting, ya, segera diadakan ibu kota negara di tengah daripada Indonesia. Nah, itu akan mendidik, ya, melakukan pembentukan mental, itu revolusi mental. Karena kalau revolusi mental itu kita lakukan dengan kita ngomong kayak gini, ngecap kayak gini, itu belum tentu masuk, ya, paling menghibur-hibur aja gitu. Tapi kalau kita bikin ibu kota negara di tengah, nah itu semua akan berpikir, perasaannya segala macam akan di situ, ya, bekerja di situ sedemikian rupa sehingga kita akhirnya mengerti kenapa harus kayak begitu. Nah, dan itu menjadi energi gitu, ya, yang berpendar gitu kan selama kita membangun bersama itu. Dengan posisi IKN di sana, di tengah, berarti kita berpikir adil buat semua, ya kan. Berarti kita akan berpikir Papua, berpikir Aceh, berpikir yang paling utara, paling selatan, dan seterusnya, semua kita berpikir semua. Karena kita bergotong royongnya adalah semua untuk semua gitu loh. Kita bergotong royong semua untuk semua bergotong royong untuk semua. Nah, itulah NKRI itu, gotong royong, ya. Kita lagi gotong royong dalam suatu organisasi negara, ada yang jadi ini, jadi itu, segala macam. Kita semua bergotong royong sesuai dengan fungsi kita masing-masing.